Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Putri Nabila, mahasiswa semester 1 dari Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia mengenai poin kedua, yaitu jelaskan apa dasar penyebutan berakhirnya bahasa Melayu kuno dan kapan berakhirnya bahasa tersebut. Bahasa Melayu adalah bahasa asli yang digunakan di dua daerah yang terhalang oleh Selat Malaka, yaitu wilayah Sumatera dan wilayah Semenanjung Melayu. Bahasa Melayu purba digunakan sebelum datangnya pedagang India ke Nusantara. Lalu, setelah datangnya pedagang India ke Nusantara, Nusantara mengalami beberapa pengaruh yang akhirnya disebut dengan bahasa Melayu kuno. Pada masa itu, bahasa Melayu kuno berkembang sangat pesat karena bahasa Melayu kuno bersifat sederhana dan mudah sekali menerima pengaruh dari luar, dan tidak ada khususan bahwa hanya strata tinggi saja yang bisa menggunakannya. Karena pada masa itu pun sebenarnya sudah ada bahasa Sanskerta, tetapi bahasa Sanskerta hanya dikhususkan untuk para bangsawan, cendekiawan, dan para pemuka agama. Dan pada saat itu pun bahasa Melayu kuno banyak mendapat pengaruh dari bahasa Sanskerta. Karena banyaknya masyarakat yang menganut agama Hindu serta pengaruh Hindu dalam bahasa ini, akhirnya juga membentuk sistem huruf atau penulisan yang menggunakan huruf Pallawa atau Dewanagari yang berasal dari India, serta huruf Kawi yang merupakan modifikasi huruf Pallawa. Bukti yang berkaitan dengan pernyataan ini adalah ditemukannya beberapa prasasti pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, ditemukan beberapa prasasti yang di dalamnya terdapat tulisan bahasa Melayu kuno yang menggunakan aksara Pallawa. Lalu, kapan masa berakhirnya bahasa Melayu kuno di Nusantara? Singkatnya, pada abad ke-13, agama Islam mulai memasuki Asia Tenggara yang akhirnya negara-negara di Asia Tenggara mengalami beberapa perubahan. Salah satunya yaitu Nusantara yang tadinya dinominasi oleh masyarakat yang beragama Hindu, akhirnya menjadi banyak juga yang beragama Islam. Dan hal itu pasti dipengaruhi karena masuknya pedagang dari Arab ke Indonesia atau Nusantara. Maka pada saat itu terjadi peralihan yang asalnya bahasa Melayu kuno yang dipengaruhi oleh Sanskerta dari agama Hindu, kini beralih menjadi bahasa Melayu klasik yang di dalamnya terdapat beberapa pengaruh dari bahasa Arab.